usahakan ada selalu sebelum kita menghafal. Karena ingat sahabat ya, dengan keikhlasan inilah Allah akan menolong kita, dan dengan keikhlasan inilah hati kita akan menjadi bersih, akan menjadi hidup. Kalau kita nggak ikhlas, hati kita akan terkotori dengan niat-niat yang lain tadi itu. Atau kita nggak, bahkan nggak punya niat juga akan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabihi wa wala, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqin. Segala puji hanya milik Allah Rabb semesta alam, dan salawat beserta salam setelah kita sampaikan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh sahabat, kerabat dan semua pengikutnya sampai hari kiamat kelak. Sahabat, kita lanjutkan bagaimana caranya menghafal dengan hati, bukan cuma dengan sekedar pikiran kita. Nah, kemarin sudah kita sampai poin yang ketiga. Kita sudah bahas kenapa kita harus menghafal dengan hati, sudah kita bahas di sesi sebelumnya ya. Jadi kita nggak bahas lagi sekarang. Kita sudah sampai poin yang ketiga. Kemarin poin yang ketiga belum selesai nih ya. Adalah gimana caranya sebelum menghafal hati kita tentram dulu. Nah, tentramnya hati orang beriman dengan apa? Dengan zikir, dengan menyebut Allah. Maka sebelum menghafal, kita zikir dulu, zikir yang bagus dulu. Kita sudah bahas kemarin, ada 3 cara yang kita bahas kemarin, bagaimana caranya agar zikir itu mendatangkan hati yang tentram. Sudah 3 kemarin ya. Yang pertama, kemarin kita bacanya dengan perlahan, jangan buru-buru bacanya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nah, yang kedua, anggota tubuh kita juga harus tenang. Anggota tubuh kita harus tenang. Saat zikir itu jangan gerasa busuk, jangan gelisah. Nah, yang ketiga, hadirkan hati kita juga saat berzikir. Hadirkan hati kita juga saat zikir. Nah, kita baca misalnya tadi, alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Maka juga hati kita saat itu, segala puji bagimu ya Allah, segala puji bagimu ya Allah, segala puji bagimu ya Allah. Hadirkan hati kita. Yang ketiga. Nah, yang keempat, sahabat, bagaimana agar berzikir ini mendatangkan hati yang tentram? Maka sampai seberapa banyak kita berzikir, baru kemudian kita menghafal. Sampai hati kita tentram, hati kita tenang, sahabat ya. Jadi jangan main hitungan. Tetap dihitung pakai jari kita atau mau pakai tasbih juga silahkan. Tapi bukan kemudian ditetapkan 30, 50 atau 100, bukan. Tapi lihatlah tadi, hati kita sudah mulai tentram enggak? Kalau kita baca misalnya alhamdulillah, 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 alhamdulillah. 7 kali udah mulai tenang hati kita. Hafalkanlah. Kalau sudah tenang hati kita, memang gak ada masalah, gimana zikirnya? Ya sampai lebih tenang. Sampai hati kita lebih tenang lagi. Karena tenangnya hati kita itu kan bertingkat-tingkat, sahabat ya. Tenang hati kita itu kan bertingkat-tingkat. Ada yang tenang biasa saja, ada yang senang gitu, ada yang sampai bahagia banget. Maka kalau sudah memang nggak ada masalah hati kita sebelumnya, maka tingkatkan ketenangannya itu. Tingkatkan ketenangannya. Kalau sudah mulai merasa nih meningkat ketenangannya, baru kita mulai menghafal. Menghafal. Makanya ini yang saya sampaikan tadi, menghafal dengan hati seperti ini. Karena dengan zikir ini hati kita akan hidup. Dengan zikir hati kita akan hidup. Maka kalau hati kita hidup, otomatis kita menghafal itu kemudian dengan hati yang hidup jadinya. Rasulullah kan sudah jelas menggambarkan pemisalan seorang yang zikir mengingat Allah, jangan lupa dengan Allah, itu adalah pemisalan orang yang hidup dengan orang yang mati. Maka kalau kita menghafal dalam kondisi sebelumnya kita berzikir mengingat Allah, maka saat itu hati kita hidup.
maka insya Allah kita akan menghafal jauh lebih tenang, jauh lebih cepat, jauh lebih nikmat rasanya. Sampai tenang tadi. Apalagi kalau sebelumnya kita sedih, kita ada masalah, kemudian kita pengen ngapal, apa atau jam tahfidz datang, nah, maka tenangkan dulu sampai tenang. 100 gak tenang juga Pak Ustadz, baca lagi. Sampai kapan? Insya Allah gak nyampe 1000. Paling banyak sih biasanya 100. Paling banyak 100. Asal tadi, 3 tadi diperhatikan sahabat ya. Bacanya dengan tenang, anggota tubuh kita juga tenang, dan kita membaca dengan meresapi dengan perasaan kita. Mata dibuka atau dipejamkan, terserah. Kalau lebih nyaman dipejamkan, silahkan dipejamkan. Kalau lebih gampang hati-hati tenang dibuka, ya silahkan dibuka. Ada masalah. Yang penting tadi kondisinya tenang, karena sudah kita sampaikan di tips atau tips sebelumnya kan ya. Tempat kita menghafal tenang, nyaman. Kemudian kita hadirkan hati kita ini sebelum menghafal. Kita dengan zikir tadi. Oke sahabat, ini yang ketiga. Nah yang keempat, caranya adalah dengan kita meminta dengan sungguh-sungguh kepada Allah. Meminta dengan sungguh-sungguh kepada Allah. Sahabat, kita memang sering minta, apalagi kita yang dalam proses menghafal kan ya. Kita sering sekali berdoa sama Allah. Maka doalah, mintalah sama Allah sebelum kita menghafal ini dengan doa yang sungguh-sungguh, dengan doa yang serius. Ya Allah, bantu mudahkan aku ya Allah. Setelah zikir tadi kan, ya Allah bantu mudahkan aku ya Allah menghafalkan dalam. Rendahkan diri kita di hadapan Allah sahabat dalam doa ini. Aku gak akan bisa ya Allah menghafalkan Al-Quran ini tanpa pertolongan-Mu ya Allah. Jangankan satu Al-Quran, 1 juz saja aku gak akan bisa tanpa pertolongan-Mu ya Allah. Jangankan 1 juz, 1 halaman saja aku gak bisa tanpa pertolongan-Mu. Jangankan 1 halaman, 1 baris saja ya Allah aku akan bisa. Jangankan 1 baris, 1 kata saja ya Allah, maka tolong-Mu ya Allah. Minta dengan sungguh-sungguh kepada Allah. Minta dengan sungguh-sungguh. Karena dengan perasaan yang sungguh-sungguh minta sama Allah ini, kita benar-benar merasakan bahwa kita gak bisa apa-apa tanpa pertolongan Allah. Kita gak punya daya dan upaya tanpa Allah yang memberikan daya dan upaya itu kepada kita. Maka dengan seperti itu, kita udah mengkonekkan hati kita kepada Allah, Zat yang maha segala. Jadi kita lemah sahabat. Jadi kita ini gak bisa apa-apa. Tapi kalau sudah ada koneksi dengan Allah, Allah yang memberi kita kekuatan di tengah ketidakberdayaan kita. Kalau kita terbatas sekali kemampuan kita, tapi Allah, kemampuan Allah, kekuasaan Allah tidak ada batasnya. Ilmu kita sangat sedikit. Jangankan hal yang besar, menghitung rambut kita saja kita gak bisa. Tapi ilmu Allah begitu luasnya. Maka sambungkan hati kita kepada Allah sebelum hafal ini. Minta agar Allah mudahkan. Minta agar Allah mudahkan. Agar Allah nolong kita. Nah bagusnya tadi setelah zikir ya. Jadi setelah hati kita tentram, kemudian kita minta sama Allah. Karena kenapa kita perlu tentram dulu sebelum minta ini? Dia lebih khusyuk mintanya. Kiranya adalah sarana untuk menenangkan hati kita. Nah setelah kita dapat ketenangan hati, minta kemudian kepada Allah agar Allah mudahkan. Maka ijabah doa akan jauh lebih cepat karena kita doanya dengan lebih khusyuk setelah dibantu sebelumnya dengan zikir dulu. Mau pakai bahasa apa silakan saja, mau pakai bahasa Arab juga silakan. Kalau kita ada hafal doa-doa dengan bahasa Arab untuk kemudahan.
Kita pengen apa? Kita baca doa Al-Quran, doanya Nabi Musa juga silakan. Rabbi syrah li sadri, Rabbi syrah li sadri, Rabbi syrah li sadri, wa yassir li amri. Lapangkan dadaku ya Allah, lapangkan dadaku ini ya Allah untuk bisa menerima wahyu, untuk bisa menerima kalammu, untuk bisa menerima Al-Quran masuk ke dalam hati hamba-Mu ini. Wa yassir li amri, mudahkan urusan hamba ya Allah dalam menghafalkan Al-Quran ini. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Silakan mau pakai bahasa apa aja juga silakan. Nanti yang doa yang dalam Al-Quran atau dalam As-Sunnah juga silakan. Intinya doa dengan khusyuk, doa dengan penuh rasa hati, doa dengan penuh perasaan bergantung kepada Allah. Lama nggak mulainya kayak gini? Bisa jadi lama di awal, sahabat. Kalau kita menyediakan waktu 1 jam bahkan bisa jadi habis yang kayak gini di awal 10-15 menit bisa jadi. Lalu cuma 45 menit Pak Ustadz ngapalnya, nggak apa-apa. Hasilnya akan yang jauh lebih hebat dibandingkan kita ngapal langsung. Kita ujuk-ujuk datang ke masjid atau datang ke tempat setoran langsung ngapalin a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim alif lam mim dzalika kitabun la raiba fihi hudan lil muttaqin alif lam mim dzalika kitabun la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kita bisa aja sih ngapa kayak gitu langsung, tapi akan jauh lebih hebat hafalnya kalau dengan cara yang tadi itu. Tenangkan dulu, walaupun mungkin waktu menghafalnya jadi lebih sempit, lebih sedikit, nggak masalah, tapi hasilnya nanti akan berkali-kali lipat insya Allah dibandingkan kita menghafal dengan cara yang biasa. Dan akan lebih menenangkan, menenangkan di jiwa kita, di hati kita, di pikiran kita akan jauh lebih menenangkan. Buktikan saja sahabat, apa yang saya sampaikan ini, insya Allah hasilnya akan jauh lebih hebat. Nah yang kelima, ikhlaskan niat kita dulu sebelum menghafal. Arahkan dulu hati kita nih sebelum menghafal ini. Kenapa kita pengen menghafal Al-Quran? Kalau ini silahkan ya, sebelum zikir silahkan, sesudah zikir juga silahkan. Tapi usahakan ada dalam proses kita menghafal ini. Ya Allah, aku ingin menghafal ini karena ingin mendapatkan ridho dan cintamu ya Allah. Aku ingin mendapatkan surgamu, tempat yang tertinggi di surgamu kelak. Agar Engkau mengabulkan segala doa dan harapanku ya Allah. Agar Engkau mengampuni dosa-dosaku ya Allah. Agar Engkau menjadikan Al-Quran sebagai pedoman petunjuk hidupku ya Allah. Ikhlas, arahkan hati kita nih ya. Arahkan hati kita. Sebelum kita menghafal itu kita merenung dulu sejenak sebentar ya, barang-barang 10-20 detik gitu. Atau 30 detik paling lama ya Allah. Menghafalkan ini agar Engkau menyelamatkan aku dari api neraka-Mu yang begitu dahsyat itu ya Allah. Agar Engkau meninggikan derajatku di akhirat kelak ya Allah. Agar Engkau memberikan kepada aku husnul khotimah. Sampaikan dulu niat kita ini kepada Allah sebelum kita menghafal ini. Kalau tadi doanya doa dimudahkan menghafal ya. Kalau ini adalah alasan dibalik kenapa kita pengen ngapal Quran. Nah ini silahkan tadi. Kalau doa tadi sesudah zikir, kalau ini silahkan ditaruh mau sebelum zikir atau sesudah doa yang tadi ya silahkan saja kita taruh. Cuman yang jelas jangan ketinggalan ini, jangan ketinggalan. Arahkan hati kita, alasan kenapa kita pengen ngapal ini, beri alasan yang kuat. Apalagi kita bisa membayangkan kita punya orang tua yang begitu kita sayang, mereka sudah mendahului kita. Maka bayangkan ya Allah, aku ingin menghafal ini agar aku bisa memberikan jubah mahkota kemuliaan untuk kedua orang tua aku yang sangat aku sayangi ya Allah. Aku ingin menghafal ini karena ingin mempersembahkan yang terbaik buat mereka nanti di akhirat kelak ya Allah. Karena mereka sudah begitu sayang, begitu banyak perjuangan mereka untukku ya Allah. Maka aku ingin membalas sedikit apa yang mereka berikan itu dengan memberikan jubah mahkota kemuliaan pada masyarakat kelak dengan menghafalkan kalammu ya Allah. Arahkan niat kita sebelum, selalu nih kalau kita ngapalnya sehari sekali, maka setiap kali menghafal setiap hari itu ya arahkan kayak gitu terus. Kita menghafal sehari 2 kali, arahkan kayak gitu terus nih kita ngapalnya. Arahkan niat kita menghafal kenapanya.
Mau sebelum zikir nih silahkan. Setelah kita tadi ya Allah, aku ingin menghafalnya agar kau sayang, ridho, cinta kepadaku ya Allah. Kita zikir. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Atau kita mau setelah zikir, setelah doa, setelah ya Allah mudahkan, berikan aku kemampuan ya Allah, yang kau bisa mudahkan aku, berikan aku kemudahan ya Allah, kemudian ya Allah, maafnya terserah aja, terserah mau letak tempatnya di mana. Cuman usahakan ada selalu sebelum kita menghafal, karena ingat sahabat ya, dengan keikhlasan inilah Allah akan menolong kita, dan dengan keikhlasan inilah hati kita akan menjadi bersih, akan menjadi hidup. Kalau kita nggak ikhlas, hati kita akan terkotori dengan niat-niat yang lain tadi itu, atau kita bahkan nggak punya niat juga akan mati hati kita kalau seperti itu. Maka hidupkan dengan niat-niat yang ikhlas dalam setiap amalan kita, termasuk dalam ketika kita menghafal Al-Quran. Ini dulu sahabat, insyaallah ada beberapa tips lagi berikutnya bagaimana caranya menghafal dengan hati ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa diamalkan. Insyaallah akan kita dapatkan hasil yang lebih powerful dan lebih hebat, bahkan menenteramkan hati kita dengan cara-cara tadi itu. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.